Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Prat Kalendongkua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Griffon melewati dataran datar dan perlahan memasuki pegunungan. Pegunungan ini dipenuhi pepohonan hijau subur. Banyak pohon raksasa yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Banyak monyet lincah yang memanjat dan bermain kasar satu sama lain di dalam hutan ini. Orang-orang ini penuh dengan kecerdasan, dan tidak bersembunyi ketika mereka melihat seseorang. Yang mereka lakukan hanyalah melirik mereka dengan sepatutnya. Yang jelas, mereka sudah terbiasa melihat orang yang lewat. Seseorang dapat melihat aura spiritual samar hadir di pegunungan ini. Kemungkinan besar tempat ini adalah tempat urat-urat tanah berada, mengisinya dengan kekuatan spiritual yang cukup. Ini paling cocok bagi para praktisi untuk berlatih. Kelompok Xiaoyan tidak berhenti di tempat ini. Mereka terus mengemudikan Griffon melewati gunung. Segera, jalan luas yang terhubung dengan baik di pegunungan muncul dalam pandangan Xiaoyan. Mereka bahkan bisa melihat banyak sosok datang dan pergi di jalan utama. Meskipun berjauhan, Xiaoyan masih bisa mendengar beberapa suara yang ditransmisikan dari tanah. Langit di atas pegunungan tidak berisi satupun Griffon milik Xiaoyan. Mereka baru saja memasuki pegunungan ketika mereka mendengar suara derasnya angin di kejauhan. Segera, mereka melihat banyak binatang terbang dengan berbagai bentuk mengepakkan sayapnya, menuju ke bagian dalam lembah pegunungan. Sepanjang jalan, beberapa binatang terbang mendekati kelompok Xiaoyan, memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas beberapa sosok manusia yang duduk di atas binatang terbang itu. Kesan pertama Xiaoyan terhadap seluruh pegunungan adalah perasaan yang berkembang. Lagi pula, bahkan di langit di atas wilayah sudut hitam, sulit untuk menemukan begitu banyak binatang terbang yang muncul pada saat yang bersamaan. Di tempat ini, nampaknya binatang terbang adalah alat transportasi biasa. Namun, sebagian besar binatang terbang yang mereka lihat selama perjalanan adalah binatang ajaib peringkat 1 atau 2. Jarang ada eksistensi yang melebihi peringkat 3. Oleh karena itu, Griffon milik Xiaoyan ini menarik banyak tatapan terkejut. Hal ini terutama terjadi ketika mereka melihat hanya ada 4 orang di dalam binatang terbang sebesar itu. Tatapan terkejut itu mulai menunjukkan rasa iri tambahan. Cukup sulit menemukan binatang terbang tingkat tinggi seperti Griffon, kecuali jika itu adalah klan atau faksi yang memiliki fondasi yang kaya. Cukup sulit bagi orang biasa untuk menjinakkannya. Sungguh layak menjadi kota paling makmur dalam jarak 1000 km. Xiaoyan tidak keberatan dengan tatapan iri itu. Mulutnya mengeluarkan desahan lembut saat kakinya melangkah maju dengan lembut. Griffon mengeluarkan teriakan elang yang jelas sebelum segera mengepakkan sayapnya yang besar, dengan cepat terbang lebih jauh ke dalam pegunungan. Griffon terbang sekitar 10 menit sebelum sebuah kota besar muncul samar-samar di balik puncak gunung hijau yang subur. Kota besar itu sepenuhnya terserap ke dalam mata Xiaoyan saat dia perlahan mendekat. Tatapannya dengan hati-hati mengamati ukuran kota saat dia tanpa sadar mengangguk sekali lagi. Griffon mendekat ke tanah saat Xiaoyan mengamati kota. Namun, ketika hendak memasuki langit kota, sesosok tubuh bergegas keluar dari gerbang kota. Ia segera berubah menjadi lelaki tua berjubah kuning. Orang tua berjubah kuning itu memiliki wajah yang dingin dan tegas. Sepasang sayap Doki mengepak di belakang punggungnya saat dia berdiri di depan jalur terbang Griffon. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jangan bilang ini pertama kalinya kamu datang ke Horizon City. Tahukah kamu bahwa binatang terbang tidak diperbolehkan memasuki langit di atas kota?" Dengan jalur terbangnya terhalang, Griffon menghentikan tubuhnya sambil mengeluarkan teriakan elang. Matanya yang besar mengandung aura yang ganas saat menatap lelaki tua berjubah kuning itu. Namun, ia hanya dengan patuh mengendurkan sayap berbulunya saat Xiaoyan menghentakkan kakinya. "Ini memang pertama kalinya kami ke sini. Tidak disangka sebenarnya ada begitu banyak peraturan di kota Cakrawala ini." Xiaoyan melirik pria tua berjubah kuning di depannya dan berbicara dengan suara samar. Seorang ahli Dou Huang, wajah lelaki tua berpakaian kuning itu sedikit berubah saat dia merasakan suara seperti guntur bergema di samping telinganya. Tatapannya dengan hati-hati menyapu Griffon. Segera, dia agak terkejut saat mengetahui bahwa selain 1 orang, kekuatan 3 orang yang tersisa jauh melebihi miliknya, terutama kekuatan wanita berpakaian putih. Perasaan tertekan yang diberikan tatapannya bahkan menyebabkan aliran Doki di tubuhnya menjadi lebih lamban. Kekuatan wanita ini sangat menakutkan. Hanya ada sedikit orang di dalam klan Luo yang bisa membuatku merasa seperti ini. Apa motif orang sekuat itu pergi ke Horizon City-ku? Beberapa gelombang muncul di dalam hati lelaki tua berjubah kuning itu.
namun wajahnya menjadi lebih hangat. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Xiao Yan dan berkata, "Teman ini memang aturan kota Horizon selama bertahun-tahun. Ada tempat khusus untuk memarkir binatang terbang yang dibangun oleh klan Luo kami untuk para pelancong di pintu masuk kota." "Klan Luo, kakak, ada banyak faksi di Horizon City dan ini sangat kacau. Namun, yang paling lama adalah klan Luo ini. Lubang cacing itu juga dimiliki oleh klan Luo. Ada leluhur dalam klan Luo yang kekuatannya sekitar Dozong bintang 5 atau lebih. Dia yang terkuat di kota ini. Jika bukan karena keberadaan nenek moyang ini, kemungkinan besar klan Luo akan kesulitan mengendalikan lubang cacing ini selama bertahun-tahun. Lagi pula, daging berlemak yang sangat menguntungkan ini ditonton oleh banyak orang dengan rasa iri setiap hari." Xin Lan dengan lembut menjelaskan di belakang Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua berjubah kuning itu.